Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan besok tanggal 3 Februari 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian kedua ya. Saya bahas 8 saham. Yang tadi di bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya, yaitu Arto, BBCA, MDKA, CARE, EMTK, Antam, MLPL, BBB. Ya sudah ada 8 saham ya. Jadi yang bagian kedua ini saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham NATO. NATO sudah pernah saya bahas di analisa saham harian sebelumnya ya. Jadi jangan saya salah paham ya. Dan karena sebelumnya yang mungkin belum kenal channel saham profit ya. Sebelumnya tanya Pak Sunar, itu yang kenapa yang dibahas kok sahamnya sudah naik gitu ya. Kenapa nggak bahas yang saham yang belum naik? Sebenarnya untuk NATO ini sudah saya bahas sering banget ya. Kalau Anda ngikutin channel saya di analisa saham harian ya. Ini memang sideways-nya tradingnya enak banget ya, saya sudah sebutkan ya. Yang suka trading sideways nggak lama ya. Jadi kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 695, target price-nya sekitar 780 resistennya. Minimal di 750 kebanyakan dikasih ya seperti itu ya. Walaupun kalau dikasih Anda pasang trading stop kalau sudah naik ke atas 695 biasanya lumayan aman ya sejauh ini ya. Karena walaupun mungkin ada ekornya panjang seperti ini ya, tapi besoknya dia berhasil ditutup di atasnya ya. Jadi 695 ini boleh dikatakan support terkuatnya sejauh di masa sideways-nya ini ya. Dan sideways-nya dia memang menariknya dia di jalur uptrend-nya. Sebelumnya dia sideways lama di sini ya, dia berhasil breakout. Nah, kalau dia breakout-nya tinggi ya, walaupun kemudian sideways lagi. Jadi kalau di sini enaknya trading sideways-nya ya, target price terdekatnya di 750. Itu yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya. Trailing stop-nya pasang aja di high-nya kemarin 735 dan maksimum di low-nya hari ini ya di 720 ya. Itu yang bagi sudah buy. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy ada dua pilihan, tunggu lagi buy and request di area sekitar 695 ya. Artinya kalau dia turun di bawah 695, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 695, barusan kita buy ya. Untuk NATO seperti itu ya. Jadi naik ke atas 715 kita tambah lagi. Untuk yang mau buy high sell higher ya, atau yang belum punya ya, atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi naik ke atas 750 silakan buy ya. Buy-nya bertahap aja. Breakout ke atas 780, target berikutnya di 800 ya seperti itu. Kalau dia berhasil naik ke atas 800, itu masih memungkinkan naik lagi bisa ya. Jadi jangan terlalu takut resisten ya. Kalau dia sudah berhasil breakout, masih ada kemungkinan target berikutnya di 850. Jadi jangan lupa pasang aja trading stopnya di 780 dan 750 ya. Kalau misalnya mau tambah lagi kalau breakout ke atas 800 seperti itu ya. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan untuk acuan untuk average up kalau atau istilahnya buy up ya. Kalau dia berhasil naik lagi, kita tambah lagi atau average up, atau yang belum punya boleh buy high sell higher ya seperti itu ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuan garis-garisnya seperti ini ya. Dimana kita pasang trading stopnya, dimana kita pasang stop lossnya, dan dimana kita buy-nya kalau belum punya. Kalau mau average up atau tambah lagi, tambahnya di mana ya seperti itu ya. Jadi ikutin aja garis-garis sudah saya berikan. Sejauh ini yang rajin ikutin saya kebanyakan profit ya, walaupun gagal pun kan trading stopnya dan stop lossnya sudah saya berikan. Jadi lossnya nggak terlalu banyak, asalkan kita kan harus ingat ya, kunci sukses di saham itu ada 3, sabar, fokus, dan disiplin ya. Nah, seperti itu, asalkan sabar, fokus, dan disiplin, ikutin garis-garis sudah saya berikan, profitnya lumayan ya, seperti itu ya. Kalau nggak percaya silahkan dicoba sendiri ya. Beberapa saham sudah saya bahas, profitnya lumayan. Seperti NATO ini sudah sering saya bahas ya. Kalau ikutin saya trading sideways-nya lumayan. Ini saya bahasnya dari bawah sebenarnya ya, dari sebelumnya. Di Agustus saya sudah sebutkan ini sideways seperti itu ya. Jadi yang bawah sudah saya hapus gambarnya. Ini sudah breakout lagi, masih ada potensial untuk naik lagi sampai target berikutnya di 850 ya. Kalau dia breakout ke atas 780 kurang lebih cukup untuk NATO. Berikutnya untuk Boga. Boga juga sering saya bahas ya. Ini dia akan berusaha untuk tembus ke atas resistennya 1415 ya. Di sini swingannya di sini ya. Jadi garisnya sudah saya berikan. Yang belum punya, saya bahas dulu yang sudah punya ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 1405, maksimum stop lossnya di 1380. Kemudian yang mau buy ada dua pilihan ya. Tunggu buy on weakness di area yang sebelumnya saya gambarkan di 1350 karena dia sudah berhasil naik lagi, maka tunggu aja buy on weakness di area 1380. Itu bagi yang belum punya ya, buy on weakness di sana. Kalau misalnya Pak Sunar ditinggal naik ke atas ya, kita buy high sell higher ya.
Jadi naik ke atas 1420 kita buy bagi yang belum punya. Yang sudah punya kalau mau tambah lagi atau average up silakan. Naik ke atas 1435 tambah lagi, naik ke atas 1455, target price berikutnya di 1475 ya, seperti itu ya. Memang garisnya dekat-dekat banget karena ini kalau kita lihat candlenya pendek-pendek ya. Jadi ini memang sengaja saya gambar garisnya dekat-dekat banget ya. Kalau misalnya terlalu dekat ya dilompatin aja pakai garis yang berikutnya di atasnya ya, seperti itu ya. Atau misalnya kalau stop lossnya terlalu dekat seperti 1405, kalau buy sekarang kan terlalu dekat ya, ya pakai berikutnya stop lossnya di 1380 ya. Jadi seperti itu diatur aja, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Bukalapak. Jadi sebenarnya untuk Bukalapak ini sudah sering saya bahas banget ya. Yang rajin nonton channel saya dari awal ya, itu saya sudah sebutkan kalau dia gagal bertahan di atasnya 850 ya, dalam waktu 1 tahun atau bahkan 6 bulan ya, setelah IPO-nya dia gagal bertahan di atas harga IPO-nya 850, maka resikonya cenderung besar. Baik Anda itu investasi ataupun trading ya, seperti itu. Memang dikasih murah ya. Tapi kita harus ingat juga kalau saham IPO itu nggak ada track record-nya atau historinya. Jadi kalau kita lihat bottoming-nya sebelumnya sampai di mana kita nggak akan pernah tahu. Sebelumnya saya pernah ingat ya, ada yang bilang turun di bawahnya 850, borong aja sebanyak-banyaknya, nanti bisa naik lagi. Ternyata dia turun lagi sampai jauh kan, seperti itu ya, jauh di bawahnya 50% penurunannya. Jadi sebenarnya di sini kalau kita perhatikan dia masih resiko, dan trennya masih kuat. Kalaupun mau buy itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 525 atau paling cepat di 426 ya, itu sudah saya gambarkan. Kenapa nggak buy sekarang? Sebenarnya saya nggak ngelarang ya, boleh saja kalau sudah punya atau buy sekarang, pasang aja stop lossnya di sini ya, areanya ya 344 dan 314 ya, support terbawahnya. Tapi menurut saya sih sejauh ini masih downtrend, jangan terlalu ambisi, belinya bertahap aja. Naik ke atas 426 barusan buy ya, itu paling cepat ya. Naik ke atas 525 tambah lagi, atau di tengah-tengahnya kalau mau ditambah lagi ya, diatur sendiri ya, bisa kelipatan Rp10 atau Rp15 atau Rp20, terserah ya, saya nggak gambarkan. Pokoknya support resistennya ini saya gambarkan ya, kurang lebih seperti itu. Untuk buka ini masih strong downtrend, jangan terlalu agresif buy-nya bertahap aja ya, seperti itu ya. Kemudian IPTV ya, MLC Vision ya. Jadi grupnya MLC ini mulai dari minggu lalu dia mulai naik ya, beberapa sahamnya ya. Jadi entah ada berita apa, tapi di sini yang penting ya, saya sudah gambarkan garis-garisnya. Naik ke atas 147 yang belum punya atau yang berani buy hasil akhir silakan ya, atau kalau mau sudah punya tambah lagi silakan. Nah, kalau mau pasang trailing stop atau stop lossnya tetap di 120. Kalau trailing stopnya di tengah-tengahnya bisa pasang di low-nya hari ini ya. Jadi low-nya hari ini sampai saat ini saya buat ya, sesi kedua sudah jalan ya, 134. Jadi pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 147 dan 134. Itu bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh saja, tapi saya perlu ingatkan selama di bawah 175 dia masih cenderung resiko ya. Ini masih bisa naik lagi nggak Pak Sunar? Masih bisa ya. Jadi kalau mau buy sekarang buy-nya bertahap aja, pasang stop lossnya di 147 dan 134. Kalau yang nggak berani tunggu aja buy minusnya, mungkin kalau tunggu koreksi ya sekitar area 105 ya. Dalam arti kalau dia koreksi turun di bawah 105, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 105 barusan kita buy ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup lah ya untuk IPTV ya. Hati-hati aja, saya nggak tahu ini apakah ada aksi korporasi repo atau warren yang jatuh tempo atau mau right issue lagi, saya nggak tahu ya. Silakan baca beritanya, atau ada akuisisi atau sentimen apa, saya nggak tahu ya. Silakan cek aja. Kalau yang tahu silakan tulis di komen video di bawah ini ya. Memang sebelumnya ada yang bilang jangan trading di grupnya MNC katanya ya, seringkali digoreng ya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai saham digoreng atau enggaknya, kalau saham tidak digoreng tidak akan naik ya, seperti itu ya. Dia akan tetap aja turun atau turun terus ya, atau lesu datar terus ya. Justru karena digoreng dia naik. Kalau Anda berani ya Anda buy aja. Kalau misalnya takut, belinya bertahap. Ini kan garis-garisnya kan sudah saya bantu ya. Jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu serakah juga. Yang penting adalah tetap sabar, fokus, dan disiplin. Yang penting tahu ya, kalau pasang trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana, itu yang paling penting ya. Resiko disesuaikan dengan profil masing-masing ya. Jadi kalau misalnya ya, Pak Sunar saya berani resiko paling banyak 10 juta. Ya 10 juta aja maksimum di saham ini. Kalau yang uangnya banyak, Pak saya berani 1 miliar ya silakan 1 miliar. Kalau berani resikonya 1 miliar loss atau nyangkut ya. Seperti itu. Ya itu semua tergantung resiko profil masing-masing. Tapi terus terang aja saya sarankan di sini jangan terlalu banyak karena sebelumnya tidak liquid ya. Ketika dia turun pun tidak liquid. Volumenya juga sering kali hilang ya. Ini contohnya ya. Dia naik tinggi rebound, kemudian besoknya lagi dia volumenya kecil, di bawah setengahnya dari sebelumnya ya.
seperti itu ya. Resikonya kalau volumenya mengecil tiba-tiba kita nggak bisa jual nanti ya, takutnya ya bisa jual tapi nggak laku nanti ya. Ya kalau harganya naik lagi, kalau harganya turun lagi ya susah ya, seperti itu ya. Dia sesuaikan aja sesuai dengan risiko profil masing-masing. Kalau nggak berani pilih saham yang lainnya atau belinya bertahap aja, bisa buy on weakness atau buy hasil higher, belinya bertahap aja kurang lebih cukup. Berikutnya BCAP 134 ke atas sudah tembus ke atas ya. Jadi sebelumnya ini sudah saya bahas ya, jadi bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas, enggak, jangan salah paham ya. Ini saya hanya melanjutkan aja 134 ke atas sudah breakout kan, ya pasang aja trailing stopnya di 134, maksimum stop lossnya di 121, itu ya bagi stop punya. Memang area paling rendah sebelumnya saya sudah sebutkan 72, tapi kalau nggak berhasil ya naik ke atas 84 ya silakan buy ya, seperti itu ya, naik ke atas 100 tambah lagi. Jadi garis-garis ini saya jadikan acuan, bisa dijadikan acuan untuk buy up atau average up, atau yang belum punya kalau mau buy hasil higher. Tapi ini juga sama, jangan terlalu banyak. Ini sebelumnya volumenya tidak liquid ya. Buy sekarang boleh saja, tapi asalkan pasang stop lossnya di 134 dan 121. Buy-nya bertahap aja. Kira-kira target price berikutnya di mana Pak Sunar setelah 134? Maka saya gambarkan di sini ya. Saya pakai acuan swing high di sini 154. Itu target price berikutnya. Jadi dia masih memungkinkan kalau naik ke atas 154 masih bisa. Berikutnya lagi 172. Berikutnya lagi kalau dia naik lagi kurang lebih ya sekitar 198. Kalau dia naik lagi ke atas 98 ya tambah lagi 240. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan ini ya. Ini untuk average up. Jadi kalau dia naik ke atas 134 ya sekarang seperti sekarang mau buy silakan. Buy-nya bertahap, naik ke atas 154 tambah lagi, naik ke atas 172 tambah lagi ya, seperti itu ya, bertahap aja. Kalau misalnya 172 sudah berhasil naik ke atas, dia gagal turun ke bawahnya, ya kita pasang trailing stop atau stop loss ya kalau misalnya belinya di atas, seperti itu ya. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan untuk acuan average up, untuk pemasangan trailing stop dan juga pemasangan stop loss. Jadi trading itu mudah ya kalau sudah ada garis-garisnya, di mana kita pasang stop lossnya, di mana kita pasang trailing stopnya, di mana kita kalau mau tambah lagi atau average up ya, kan enak sudah dipandu garis-garisnya, tinggal eksekusi pasang automatic order, nggak perlu dilihatin setiap hari, nanti tambah stres, kerjaan utamanya berantakan ya. Nanti siapa tahu mungkin ada ada ibu-ibu yang juga trading atau investasi di saham, dilihatin terus nanti tambah stres ya, nanti tambah kacau semua ya. Pasang aja automatic order buy dan automatic order sell. Ini kan sudah saya berikan, enak ya garis-garisnya seperti itu ya, disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Berikutnya juga sama, BAPP hari ini rebound naik tinggi, tapi kalau kita lihat ya ini trennya masih cenderung downtrend ya, downtrendnya masih cenderung strong banget ya. Jadi kalaupun mau buy sekarang itu masih resiko. Saran saya sih minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya 258 ya kalau mau buy ya. Karena sebelumnya ya kita perhatikan ya, kalau dia belum berhasil bertahan di atas 258, ini cenderungannya masih resiko turun lagi. Walaupun hari ini rebound tinggi ya. Kalaupun mau spekulasi buy on weakness sekarang ya, tunggu aja naik ke atas 199 ya. Ini karena sebelumnya di sini ya, 200-an ya, 199 sampai 200. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 200, ada kemungkinan dia akan testing 258 ya. Jadi belinya bertahap aja, masih belum ketinggalan, jangan takut. Ini masih downtrend, jadi nggak ada ketinggalan ya. Malah konfirmasinya kalau dia sudah naik ke atas 200 itu paling cepat banget ya kalau mau buy ya, naik ke atas 258 mau tambah lagi silakan. Target price berikutnya ini saya gambarkan kurang lebih garis-garisnya ya, 286, kemudian berikutnya di sini ya 322, kemudian di sini lagi kurang lebih ya areanya ya. Jadi nggak bisa pasti 100% akurat enggak ya, tapi kurang lebih ya 380. Jadi ini masih ada peluang untuk naik lagi, masih ada. Tapi perlu diingatkan ya, ini sudah naik rebound ya. Sebelumnya dia rebound tapi dia koreksi ya di sini ya. Tapi kita jangan terlalu takut koreksi ya. Kalau sesuai dengan plan mau copet ya, naik ke atas 199 atau ke atas 200 mau buy silakan ya. Buy-nya bertambah aja. Nanti setiap lipatan Rp10 atau Rp20 ditambah lagi ya. Jadi seperti itu. Kenapa belinya bertahap? Karena ini masih strong downtrend ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk ADMR. ADMR masih sideways juga di jalur uptrendnya. Sudah saya sering bahas juga mengenai ADMR ya. Nah, dia memang baru saja IPO atau istilahnya initial public offering ya. Jadi di sini dia masih kemana Pak Sunar, masih bisa naik lagi nggak? Selama uptrendnya masih bagus ya dia masih bisa naik lagi. Memang ini trailing stopnya sudah saya gambarkan 1.300 dan 1.200. Jadi kalau 1.300 sudah terjual silakan tunggu aja ya. Kalau mau buy memang garis-garisnya ini kita tunggu aja. Kita belum tahu ya dia koreksi sampai di mana. Jadi penafsiran saya kalau mau tunggu buy and weakness sekitar 890 atau 1015 lah, kurang lebih seperti itu. Kalau dia berhasil rebound barusan kita beli atau istilahnya mantul ya. Atau sebelumnya yang tanya, Pak Sunar rebound itu apa sih? Rebound itu kalau dia koreksi turun ke bawah 1100 misalnya ya. Kalau dia berhasil naik misalnya mantul ya,
kita barusan beli. Kalau dia belum naik, kita jangan buy. Kalau turun di bawah 1100, kita langsung buy. Itu istilahnya Anda tangkap pisau jatuh, bukan langsung buy on weakness, bukannya. Itu tangkap pisau jatuh. Ini kurang lebih grafik per jamnya ya. Kalau daily-nya saya belum gambarkan karena belum bisa diakses karena datanya masih kurang ya, karena dia masih barusan IPO ya, seperti itu. Jadi pakai hourly chart-nya lebih akurat aja, lebih enak. Naik ke atas 1370 atau 1400 mau tambah lagi boleh, atau yang mau buy high sell higher silakan. Jangan takut ketinggian, tapi jangan terlalu agresif juga karena dia sudah naik tinggi. Ini kemungkinan sudah sampai Mars ya, tapi Mars itu pun kalau kita bicara mengenai tata surya, kalau Mars itu masih bisa jauh lagi ya. Bisa ke Pluto juga bisa ya. Atau bisa langsung tembus ke antar dimensi galaksi lain ya, kita nggak akan pernah tahu ya. Jadi istilahnya nggak ada istilah ketinggian, selama trennya masih bagus ya, kalau yang berani silahkan. Kalau biasanya kalau takut, solusinya ada 3. Yang pertama, kalau misalnya ingin beli, buy-nya buy on weakness, tunggu di bawah. Atau yang kedua, solusinya kalau takut, belinya bertahap aja, sedikit aja ya. Naik lagi, tambah lagi. Setiap kelipatan Rp50 atau setiap kelipatan 100 ditambah lagi ya, seperti itu ya. Sambil pasang trailing stop dan stop loss. Kemudian yang ketiga, kalau takut, ya pilih saham lainnya ya, seperti itu ya. Jadi mudah aja caranya, 3 strategi ya. Oke, berikutnya untuk BEBS masih naik lagi kan. Ini target price-nya sudah tercapai ya. Jadi bukan karena dia naik tinggi terus saya bahas, bukan ya. Jadi jangan salah paham, karena sebelumnya ada yang komentar, "Oh iya Pak Suntar, yang dibahas kok sudah naik dibahas." Wah, sama aja gitu. Padahal sebelumnya sudah, saya hanya melanjutkan aja apakah masih bisa naik lagi. Ini trennya masih bisa naik lagi, bisa karena dia masih naik ke atas ya, karena masih uptrend. Kalau yang takut, buy on weakness di 5.400. Artinya kalau dia koreksi di bawah 5.400, kalau berhasil rebound barusan kita buy. Kalau belum mantul ya kita jangan buy. Naik ke atas 5.800 tambah lagi, naik ke atas 6.200 tambah lagi, dan seterusnya ya. Ini kalau sudah naik ke atas 7.000, nah target berikutnya gimana? Masih bisa naik lagi, bisa. Jadi saya pakai acuan kalau sudah naik ke atas 7.000, berikutnya adalah 7.500, berikutnya lagi di 8.000. Jadi belinya setiap kelipatan 100 saja ya. Saya nggak gambarkan di sini, nanti nggak kebaca kalau saya gambarkan garisnya terlalu banyak ya. Jadi naik ke atas 7.000 buy, bagi yang berani buy high sell higher ya. Kalau nggak berani ya silahkan pilih saham yang lainnya. Naik ke atas 7.100 tambah lagi target price-nya di 7.500 dan 8.000 ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi seperti right issue atau stock split atau akuisisi atau penerbitan obligasi, warrant, atau di saham repurchase dan sebagainya, saya nggak tahu. Silakan baca beritanya ya. Jadi jangan sampai ada berita, oh ini Pak Suntar mau right issue, terus right issue-nya rasionya mungkin merugikan ya. Ya kita jangan buy dulu, tunggu aja proses aksi korporasinya selesai ya. Saya nggak cek beritanya, terus tenang aja ya. Jadi jangan sampai anak ngikutin saya nggak cek beritanya. Memang berita itu saya fokusnya nggak di beritanya, tapi juga kadang-kadang kita harus lihat apakah ada aksi korporasi yang kira-kira bakal merugikan ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk BBS. Ini sudah saya bahas, totalnya ada 16 saham. Ini bagian kedua, jangan lupa nonton juga yang bagian pertama ya. Kurang lebih cukup sekian. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu, amin. Terima kasih banyak, sekian.